Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang bagaimana cara membuat uraian otomatis berdasarkan rincian hitungan pengeluaran bos ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh file rincian belanja yang biasanya saya buat ya. Di sini file ini hanya sebagai contoh ya, datanya hanya sebagai contoh. Ini hanya sedikit untuk sebagai contoh. Selanjutnya pembuatan rincian ini bisa dibuat dari rekap nota yang telah dimiliki bendahara bos yang telah dikeluarkan. Jadi ketika bendahara bos melakukan transaksi belanja itu ada bukti fisik, nah itu yang dikumpulkan lalu digunakan untuk membuat file ini ya. Jadi file ini belanja apa saja itu. Hal ini biasanya digunakan untuk mempermudah pelaporan bos dan juga untuk dasar membuat berbagai pelaporan yang dibutuhkan. Karena saat ini ketika video ini dibuat, pelaporan bos itu semakin hari semakin banyak yang diminta ya kan. Enggak sama seperti ketika bos dulu pertama kali ada bantuan operasional siswa itu enggak seribet sekarang. Oke. Lalu sesuai dengan dasar pelaporan bos, yaitu transparan dan akuntabel, dalam setiap melakukan belanja harus memperhatikan kegiatan dan barang yang dibeli. Ya kan? Sekali lagi, memperhatikan kegiatan dan barang yang dibeli. Maka kebiasaan yang saya lakukan dalam membuat rincian belanja bos adalah membuat kolom kegiatan yang ada di sini dan juga barang yang dibeli dan dilengkapi dengan yang lain ya, tentu saja seperti harga satuan, volume satuan, harga total dan seterusnya. Di sini banyak tanggal, kode rekening dan seterusnya. Sebelum membuat uraian, kita buat dulu jumlah harga total dengan mengalihkan volume dengan harga satuan. Ini seperti ini ya, harga total. Ini caranya cukup sederhana, yaitu ketikkan sama dengan klik sel yang ini, harga satuan, lurusnya ya, yang perlu diperhatikan lurusnya, lalu tekan keyboard bintang, lalu klik 16-nya. Setelah itu di enter. Nah ini sudah muncul otomatis. Nah untuk ke bawahnya cukup diklik 2 kali pada ini ada di pojokan, klik 2 kali. Nanti sampai bawah sudah otomatis seperti itu. Selanjutnya buat kolom tersendiri untuk membuat uraian belanja dengan cara menginsert kolom. Jadi ini sudah saya insert, sudah saya siapkan. Ini untuk membuat uraiannya. Jadi yang kita bahas nanti intinya ada di sini, ya kan? Bagaimana cara membuat uraian lengkapnya? Ini kalau di sini tuh ada uraian tapi ya hanya seperti ini. Nah, uraian yang lengkap itu, yang bagus itu, yang terperinci dan jelas, ya kan? Terperinci dan jelas. Tapi kadang-kadang ada beberapa pelaporan yang dimintanya hanya nama barangnya saja, atau kadang-kadang juga ada yang diminta secara terperinci. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tutorial bagaimana membuat uraian secara terperinci dari data yang ada di sini. Oke. Yang pertama, ide dasarnya adalah menggabungkan beberapa data yang ada di sini, mulai dari kegiatan, barang, lalu harga satuan, volume dan satuan. Nah itu, nanti kita akan buat seperti ini, contohnya seperti ini. Nah tapi secara otomatis, dan kalau kita buat satu-satu lama. Ya kalau datanya cuma segini, kalau datanya banyak, otomatis akan memerlukan waktu yang cukup lama dan mungkin juga kita salah. Biasanya salahnya itu di membuat ini uraiannya, rinciannya ini dengan harga totalnya biasanya tidak sesuai. Nah, kali ini saya akan mencoba mempraktikkan membuat itu secara otomatis. Oke, yang pertama bisa dilihat di sini kegiatannya foto ijazah dan rapor. Nah, ini foto ijazah dan rapor. Lalu belanja foto kelas 1 dan 6.
Nah, jumlah 20.000 dikali 16 anak. Nah, nanti seperti itu. Langsung saja ketikan sama dengan tanda petik 2. Perhatikan ini tanda petik 2, bukan petik satu-satu. Bukan petik satu-satu kayak gini. Ini bukan seperti ini, tapi langsung yang petik 2 ya, pakai shift. Oke, di sini ketikan kegiatan, lalu spasi, tanda petik lagi. Kegiatan lalu tambahkan dan. Selanjutnya klik sel A2. A4 maksudnya. Lalu dan lagi. Selanjutnya ada nih kegiatan. Nah, ini foto ijazah dan rapor nih dari sini. Nanti otomatis. Lalu koma. Sekarang koma, cara memberi koma sama harus ada di dalam tanda petik lalu dan. Di sini ada belanja ya, harusnya. Belanja. Oke, nah. Balik ke akhir, belanja dan belanja ini, belanja nama barangnya. Dan lagi, lalu setelah belanja ada ini ya, lalu koma. Dan lagi. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Di sini ada Rp 20.000. Nah, padahal di sini nggak ada. Nah, caranya seperti apa? Caranya menggunakan teks. Nah, teks. Lalu value-nya yang mana? Value-nya sini ada value. Kita klik yang sini. Ambil dari harga satuan. Format teksnya itu ketikan saja seperti ini. Tanda petik RP spasi pakai pagar ya 123 titik 123 titik 123 koma 00. Oke, nah di sini komanya 00. Jangan lupa tanda petiknya untuk mengakhiri tanda petik yang sebelah sini. Lalu value-nya, ingat value-nya ini D4. Nah, formatnya ketikan seperti ini. Lalu tanda kurung. Nah, ini untuk membuat Rp 20.000. Nah, ini akan menyesuaikan nanti ya. Lalu selanjutnya kali. Nah, kali ini biasa kita buat dalam tanda petik spasi kali spasi lagi tanda petik. Oke, lalu dan yang terakhir dikali 16 bukan terakhir ya ini. Dikali 16 dan spasi lagi satuannya anak. Ini kurang dan kita kembali lagi dan anak. Oke, enter. Bisa dilihat. Ini teman-teman bisa di pause saja nanti jika ingin mengetikkan ini. Oke. Warna ini mewakili dari sel yang dipilih. Oke. Kalau merah berarti ini, kalau ungu berarti ya ini, kalau hijau berarti ini, kalau merah berarti ini. Oke, di enter aja. Untuk menerapkan di baris-baris selanjutnya sama seperti tadi, kita klik 2 kali pada ini. Oke. Dan sudah jadi. Caranya seperti itu. Kita cek sekarang kegiatan ATK sekolah, belanja kertas VS folio 50.000, bener ya, 50.000,00 kali 6 rim dan seterusnya sampai ini. Coba kita lihat yang modal. Mana modal ini? Ada proyektor. Caranya kegiatan pengadaan barang modal, belanja proyektor Epson. Oke, di sini ada belanja dan modalnya. Oke ini. Nah ini belanja. Ini kita lihat dari atas ya, belanja dan fotonya ini nggak ada spasinya. Oke, kita betulkan. Di sini perhatikan, di sini kita setelah belanja ini harusnya ada spasinya. Oke, lalu di enter. Oke, nah sudah betul, kita tarik ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Belanja proyektor Epson EB E500 XGA 3300 lumens 6.500,00 kali 1 unit. Oke, sudah betul ya. Itu uraian ini
teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan teman-teman dalam membuat laporan bos sesuai kebutuhan laporan yang diminta ya. Lalu jika teman-teman malas membuat seperti ini, bisa juga menggunakan aplikasi pembukuan bos yang sudah lengkap. Ya, tentunya tinggal pakai ya untuk keperluan pengerjaan pelaporan bos. Untuk video tentang aplikasi tersebut ada di link atas pojok kanan atas ya. Atau nanti bisa saya sampaikan kalau di linknya ada di deskripsi. Jika masih kurang jelas atau mungkin kritik dan saran bisa sampaikan di kolom komentar saja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.